Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lantunan kisah dimanapun Anda berada, insya Allah semoga Anda selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti waktu pembahasan tadi malam, kita akan lanjut dengan pembicaraan tentang hukum istinja di dalam membahas seputar rukun 13. Istinja yaitu membersihkan tempat mengeluarkan najis itu, yakni gubul atau dubur, dengan air yang suci lagi menyucikan, atau batu dan sebagainya, hingga bersihlah najis itu daripadanya. Adapun syarat istinja itu ada 4 macam, yakni pertama, yang istinja itu orang Islam lagi sudah mumayyiz, artinya yaitu orang yang sudah dapat membedakan mana yang bersih dan mana yang kotor, mana yang baik dan mana yang buruk, lagi sudah makan dan minum sendiri. Yang kedua, istinja itu dengan air suci lagi menyucikan atau dengan batu dan sebagainya, seperti kayu, daun, kertas, dan lain-lain yang dapat menarik najis itu. Dan janganlah dengan makanan seperti sagu kering, roti kering, dan lain-lain sebagainya, karena makanan itu dihormati. Yang ketiga, yang istinja itu daripada tai dan kencing. Keempat, tempat istinja itu daripada gubul dan dubur. Rukun istinja itu ada 3 perkara, yaitu menghilangkan rupa atau warna najis, menghilangkan bau najis, menghilangkan rasa najis. Maka diisyaratkan pada menghilangkan rasa najis itu jika pada tubuh laki-laki mulai daripada halus rasanya hingga sampai kasar, dan pada tubuh perempuan mulai dari kasar hingga sampai halus rasanya. Maka dengan demikian bersih sudah pada tubuh laki-laki dan tubuh perempuan di dalam beristinja. Apabila sudah terdapat perasaan tersebut, maka yakinlah di hati bahwa tempat istinja itu sudah suci, dengan itu telah sempurna istinja tersebut. Kesempurnaan istinja itu ada 3, yaitu suci najis dengan yakin, kedua ikhlas hati semata-mata karena Allah, dan ketiga, kemudian daripada beristinja sunat membaca doa ini: Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi, yang artinya, ya Tuhanku, sucikanlah hatiku daripada munafik dan peliharalah farjiku daripada segala maksiat yang menjadi dosa. Pembicaraan mengenai hukum haid. Haid yaitu darah yang keluar daripada farji perempuan dengan jalan kesehatan, dengan tidak bersebab, dan telah menjadi adat kebiasaan bagi orang perempuan. Dan usia mulai mendapat haid orang perempuan itu setelah ia berumur 9 tahun kamariah. Adapun sekurang-kurang masa haid itu sehari semalam saja lamanya, yakni 24 jam, dan kebiasaan haid itu 6 atau 7 hari lamanya, dan sebanyak-banyak haid itu 15 hari dengan malamnya. Maka disinilah batas sebanyak-banyak haid itu. Jika terdapat darah yang keluar lewat daripada batas sebanyak-banyak haid itu, maka dinamai darah itu istihadah, yakni darah penyakit, bukan darah haid. Dalam hal ini wajib beristinja
dan wajiblah mengerjakan fardu sembahyang atau sholat. Tidak wajib mandi karena bukan haid, dan inilah niat mandi haid. Nawaitul ghusla haid faradan alayya lillahi ta'ala. Artinya, aku mandi haid fardu atasku karena Allah Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita pada malam ini. Satu pesan dari Al-Faqir kepada para pembaca dan para pendengar sahabat lantunan kisah dimanapun Anda berada, dan terutama kepada diri saya pribadi. Hidup adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluk yang telah diciptakannya di muka bumi. Pergunakanlah waktu yang ada saat ini untuk belajar dan belajar. Sekiranya agama untuk saat-saat ini sangatlah mudah ditemukan, berbanding terbalik dengan masa dahulu pada zaman Rasulullah SAW hingga kepada para tabi'in, yang mana mau belajar saja mereka, para anbiya dan para tabi'in, harus menuntut, bahkan melewati rintangan yang luar biasa untuk mendapatkan ilmu. Tapi di zaman kita saat ini, ilmu sangatlah murah. Semua orang bisa mengetahui ilmu karena adanya pengetahuan daripada ilmu berupa konten-konten kreator YouTube dan juga buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang dipaparkan secara ringkas dan secara lengkap di dalam kitab-kitab fikih yang banyak beredar di Play Store. Tetapi sadarkah para sahabat lantunan kisah dimanapun Anda berada, semakin banyak ilmu yang beredar dengan gampang dan mudah, semakin banyak orang-orang mulai meninggalkan ilmu itu. Mereka merasa bahwa mereka akan hidup selamanya dan kiamat itu dianggap mereka hal yang biasa. Tapi tahukah wahai sahabat lantunan kisah, ketika akhir dunia ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu pun akan Allah hilangkan terlebih dahulu dari muka bumi. Jadi marilah kita berbondong-bondong di masa yang saat ini, di mana orang lain lebih banyak mencari harta kekayaan dunia yang bersifatnya sementara. Marilah kita bersama-sama mengejar ilmu yang ada saat ini, sebagaimana peninggalan Nabi Muhammad SAW, agar sekiranya Allah mencabut akan ilmu ini daripada dunia, kita sudah paham dan kita sudah mengerti, bahkan kita tahu batasan kita sebagai makhluk. Jangan sampai di akhir zaman kita terkecoh dan tak mampu berbuat apa-apa tanpa ada pengetahuan sedikit pun tentang agama. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi para pendengar lantunan kisah dimanapun Anda berada, khususnya nasihat ini bagi diri pribadi, agar bisa lebih baik dan lebih baik pula ke depannya. Akhir kata, Al-Faqir mohon undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.